Perkenalkan, nama saya Arianto Desastran Veki. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen evaluasi proyek, saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi proyek. Adalah latar belakang. Proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan manfaat. Nah, pelaksanaan evaluasi sangat penting peranannya untuk memajukan suatu usaha atau proyek yang sederhana hingga proyek besar, karena evaluasi kerja memang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek. Oleh karena itu, proyek yang ditangani harus memiliki kemampuan kerja yang diterapkan dalam pekerjaannya, sehingga dibutuhkanlah suatu evaluasi proyek yang akan mengontrol pelaksanaan proyek tersebut mulai dari awal sampai proyek tersebut berakhir. Adalah evaluasi proyek. Evaluasi proyek atau yang biasa dikenal sebagai studi kelayakan proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek yang dapat dilaksanakan atau tidak dengan berdasarkan berbagai aspek kajiannya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan berhasil sehingga dapat menghindari keterlanjutan investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Yang berikut ada 4 jenis evaluasi proyek. Nah, yang pertama itu evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan. Nah, yang kedua itu evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun. Nah, yang ketiga evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan. Nah, yang keempat evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir. Nah, di sini sebelum dilakukan suatu evaluasi proyek perlu diidentifikasi hal-hal berikut. Yang pertama itu ruang lingkup kegiatan proyek. Yang kedua, cara kegiatan proyek dilakukan. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek. Yang berikut sasaran yang diperlukan oleh proyek. Yang berikut hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Yang ketiga itu yang berikut akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat dari adanya proyek tersebut. Nah, dan yang terakhir itu langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut. Yang berikut adalah audit proyek. Nah, audit proyek adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek yang mencakup metodologi, prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaiannya. Nah, keanggotaan tim dari audit ini biasanya meliputi wakil-wakil dari berbagai bidang. Nah, hasil dari audit dilaporkan kepada manajemen proyek dan manajemen perusahaan. Secara lengkap, isi dari laporan audit proyek ini mencakup yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang dan tujuan dari proyek tersebut. Yang kedua itu status sekarang. Dari situ berisi tentang penjelasan status proyek saat melakukan audit, termasuk hasil pengukuran yang digunakan dalam audit tersebut, yaitu seperti biaya, jadwal, kemajuan, dan kualitasnya. Yang berikut adalah status proyek di masa yang akan datang. Nah, yang keempat itu isu-isu manajemen yang penting. Ini seperti penjelasan isu-isu yang berhubungan dengan tujuan dari proyek. Nah, yang terakhir itu analisis risiko. Nah, itu materinya itu berisi tentang risiko-risiko dalam pelaksanaan proyek yang mencakup biaya, waktu, dan performansi dari proyek. Nah, yang berikut adalah peninjauan perkembangan proyek atau review meeting. Nah, review meeting merupakan pertemuan untuk memantau proyek yang diselenggarakan secara teratur. Nah, di sini tujuan dari review meeting itu yang pertama itu untuk mengetahui masalah-masalah yang berkenaan dengan jadwal, biaya, dan penyelesaian masalah. Nah, yang kedua itu mengetahui masalah-masalah yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Nah, dan yang ketiga itu mencari kesempatan untuk melakukan perbaikan performansi proyek. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari monitoring proyek. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan monitoring proyek yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi. Nah, yang kedua pelaksanaan dilakukan secara objektif. Yang ketiga itu dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses, serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal. Dan berikut pelaksanaan dilaksanakan secara transparan sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholder
stakeholders atau pihak berkepentingan atau pihak berkewenangan melalui berbagai cara. Yang berikut adalah melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif. Langkah-langkah selanjutnya itu pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Yang berikut mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi, sasaran monitoring dan evaluasi dari komprehensif. Yang berikut pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momen yang sedang terjadi. Yang berikut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Yang berikut berisi indikator kinerja, dan yang terakhir itu dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya target monitoring dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada monitoring informasi. Menurut peraturan pemerintah atau Perpu nomor 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan satu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masuk dan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Nah, di sini tujuan dari monitoring itu yang pertama untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi atau upaya pencegahannya. Yang kedua itu kegiatan monitoring lebih berkumpul atau berfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang berikut monitoring dilakukan dengan cara menggali atau mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung tersebut itu sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati atau tidak. Yang terakhir itu pengendalian proyek. Ditinjau dari asalnya itu pengendalian proyek dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal itu pengendalian yang mencakup pada tingkat pengendalian yang didasarkan pada standarnya yang berasal dari sistem koordinator itu sendiri. Sedangkan pengendalian eksternal itu pengendalian yang didasarkan pada prosedur tambahan yang ditetapkan oleh pihak klien atau user. Sekian dari presentasi saya, kiranya apa yang dipresentasikan tadi boleh bermanfaat bagi kita semua. Saya Adi Antoni Feki, mengucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton, dan terima kasih juga kepada Ibu Rinawati Sirait yang telah memberikan tugas ini. Akhirnya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.